Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif syarih rahimahullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il 'amilin fi dharain amin. Kitabun nikah wa yata'allaq bihi min al-ahkam wal qadaya. Bab nikah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kajian pernikahan. Al-awwal al-adillah al-muta'alliqah bin nikah. Dalil-dalil yang berkaitan dengan nikah banyak sekali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Di ayat al-ukhra, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Di dalam hadis, jadi dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, nikahkanlah orang-orang di antara kalian yang sudah waktunya menikah, orang-orang yang baik, baik itu dari orang-orang yang merdeka atau orang-orang yang budak. Kata Allah, iyakunu fuqara, jika orang-orang yang menikah itu orang-orang fakir, tidak mampu, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan beri dia kecukupan dari keutamaan Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas kedermawanannya, dan Allah itu maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan kalau orang nikah itu fakir, Allah akan berikan kecukupan. Kemudian Allah SWT berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa', maka nikahlah kalian kepada wanita yang baik untuk kalian, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, kata Allah, wahidah, maka 1. Aw ma malakat aymanukum, atau tambah dengan budak kalian, kata Allah. Adapun dalam hadis banyak sekali tentang pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, menikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tidak mau ikut sunnahku, dia bukan golonganku yang terbaik. Itu hadisnya Nabi. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tidak mau ikut sunnahku, dia bukan golonganku yang terbaik. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kata Nabi, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal, kata Nabi. Nikahlah kalian dengan perempuan, karena sesungguhnya pernikahan kalian dengan wanita itu akan mendatangkan harta, kata Nabi. Artinya ketika seseorang masih bujang, dia rezekinya dari Allah, cuma rezeki dia ya lah. Tapi kalau dia nikah, ada rezeki istrinya yang Allah titipkan kepada dia. Artinya ketika orang menikah itu jangan khawatir, rezeki istri Allah titipkan kepada suami. Begitu maksudnya. Banyak hadis ya, apalagi hadis yang lain Nabi bersabda, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kalian akan jadi banyak, karena sesungguhnya saya akan bangga dengan kalian yang punya banyak anak, kata Nabi, di hari kiamat. Jadi orang yang punya banyak anak dibanggakan Nabi nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata Nabi, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Jika seorang hamba sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaknya dia tinggal sempurnakan setengahnya lagi. Berarti kalau belum
belum nikah kosong melompong aja agama. Orang menikah separuh agamanya sudah sempurna kata Nabi, dan tinggal sempurnakan yang separuhnya. Kemudian hadis yang lain apalagi kata Nabi tentang nikah. Takhayyaru linutafikumul akfa fa innal irqa dassas. Kata Nabi, pilih-pilihlah kalian kepada calon pasangan kalian sebelum menikah, karena sesungguhnya orang tua itu gen orang tua itu pengaruh sama anak kata Nabi. Artinya gen orang tua itu pengaruh sama anak. Maksudnya kalau orang tuanya baik itu coba anak itu baik gitu. Kalau orang tuanya tidak baik itu bisa pengaruh tidak baik. Itu perintah Nabi itu. Cari pasangan itu yang baik-baik kata Nabi. Karena orang tua itu pengaruh kepada anak. Ada lagi cerita. Ada orang ngobrol-ngobrol. Yang satu bilang, saya tak mau kawin-kawin. Yang satu lagi bilang, saya tak puasa tiap hari, saya mau puasa ya. Yang satu bilang, saya tak mau kawin. Yang satu bilang, saya tak mau hidup, saya mau ibadah ya. Nabi dengar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Kata Nabi Allah, saya ini orang paling bertakwa di antara kalian, dan saya ini orang yang paling takut kepada Allah kata Nabi. Lakinni usalli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi. Akan tetapi saya nih kata Nabi kan, saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah. Tapi saya ini sholat, saya tidur gak kata Nabi. Saya puasa, kadang-kadang saya pun tak puasa kata Nabi. Sunnah maksudnya. Dan saya ini nikah kata Nabi. Siapa yang tak ikut sunnahku, dia bukan golonganku yang terbaik kata Nabi. Jadi dari contoh kata Nabi, puasa buka juga, sholat tidur juga, dan Nabi pun menikah kata beliau. Dan semua Nabi itu menikah. Semua Nabi menikah kecuali Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti, Nabi Isa kan diangkat Allah kan terakhir. Nanti di akhir zaman Nabi Isa itu diturunkan Allah, nikah, punya anak. Jadi semua Nabi itu nikah, kecuali malaikat ya yang nikah. Karena malaikat memang tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita masuk dalam kajian fikih. Tadi itu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan nikah. Wa nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaih wa yajidu uhbatahu. Nikah itu sunnah dengan dua syarat. Liman yahtaju ilaih, bagi orang yang butuh nikah. Wa yajidu uhbatahu, dan mempunyai biaya untuk nikah. Nikah sunnah bagi yang butuh. Emang ada orang tak butuh nikah? Ada. Ada orang tak butuh nikah. Siapa contohnya? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu yang menyusun kitab hadis Arba'in Nawawi, yang menyusun kitab syarah kitab Sahih Muslim. Biasa mungkin kita dengarkan hadis riwayat Muslim. Itu hadis Sahih Muslim itu kitabnya 2 jilid, 2 juz. Itu Imam Nawawi mensyarahkan, menjelaskan kitab Sahih Muslim yang 2 jilid itu jadi 10 jilid. Saking alimnya Imam Nawawi. Beliau juga mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang hadis itu. Beliau juga mengarang kitab Al-Adhkar yang hadis. Beliau mengarang kitab Fiqih Minhaj namanya. Banyak karangannya. Imam Nawawi itu meninggal umurnya belum 40 tahun dan belum menikah. Kenapa beliau tak menikah? Karena beliau setiap hari sibuk dengan mengarang kitab dan mengajar. Jadi beliau tidak terlintas dalam hatinya untuk menikah. Nah, itu contoh orang tak butuh nikah. Jadi tidak sunnah nikah buat orang seperti Imam Nawawi. Nikah itu hukum aslinya sunnah bagi yang butuh dan punya biaya. Tapi kadang-kadang nikah itu wajib hukumnya. Kapan? Bagi orang yang kalau tak nikah dia zina. Maka orang macam itu harus nikah dia. Wajib hukumnya. Kenapa? Kalau tidak nikah dia bisa zina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian itu bagi orang yang butuh sunnah. Yang kedua nih, bagi orang yang punya biaya. Biaya apa nih maksudnya? Nah, ini biaya dijelaskan di sini.
Yang dimaksud dengan biaya itu dia punya mahar. Emang mahar itu wajib ke? Tidak. Rukun nikah ada berapa? Rukun nikah itu ada 5. Tolong ibu yang belakangnya ngomong. Rukun nikah itu ada 5. 1, ini rukun berarti wajib. Zaujun, suami. Artinya calon suaminya ada. Yang kedua, zaujatun, calon istrinya ada. Walaupun tidak ada di tempat calon istrinya. Maksudnya itu masih hidup orangnya. Walaupun tidak ada di tempat. Yang ketiga, wali. Yang kedua, yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, sirah, ijab kabul. Cuman ini rukun nikah 5. Calon laki-laki, calon perempuan, wali, 2 orang saksi, kemudian ijab kabul. Cuma itu rukun nikah. Terus mahar wajib apa enggak? Mahar itu enggak wajib. Tadi itu kan nikah itu sunnah bagi yang mampu maharnya. Kalau tak mampu mahar, boleh tak nikah? Boleh. Emang sah nikah tak pakai mahar? Sah. Ada 5 syarat, perhatikan. Orang boleh nikah tak pakai mahar. Syaratnya 5. 1. Si perempuan rela dinikahi tanpa mahar. Dia bilang kepada walinya, wahai waliku, nikahkan saya dengan laki-laki itu tanpa mahar. Itu syarat pertama. Dia ini nerima perempuannya. Yang kedua, habis nikah, hakim pengadilan tidak mewajibkan laki-laki itu untuk bayar mahar. Hakimnya diam. Nah, yang ketiga syaratnya, si laki-laki tidak mewajibkan dirinya bayar mahar. Kalau dia bilang, udahlah, saya wajibkan diri saya bayar mahar, walaupun kamu tidak mau bayar, saya wajibkan diri saya bayar mahar. Wajib tuh dirinya bayar mahar. Tapi kalau laki-lakinya tidak mewajibkan, tidak wajib. Yang ketiga, perempuannya belum disetubuhi. Yang keempat, kelima, maaf, yang keempat perempuannya belum disetubuhi. Yang kelima, perempuannya dicerai. Kalau ada orang nikah begini modelnya, perempuannya nyerahkan dirinya tak pakai mahar sama walinya. Habis nikah hakimnya tidak mewajibkan untuk bayar mahar. Yang ketiga, suaminya tidak mewajibkan dirinya. Kemudian belum disetubuh, dicerai sama dia, tidak wajib untuk bayar mahar. Itu 5 syaratnya. Tapi kalau kurang 1, apa contohnya kurang 1? Perempuannya minta mahar, wajib kasih mahar. Yang kedua, habis akad nikah, hakim mewajibkan bayar mahar, wajib dia bayar mahar. Yang ketiga, suami mewajibkan dirinya bayar mahar, wajib. Atau yang keempat, nih, disetubuhi sama dia. Habis nikah, disetubuhi, berkumpul, wajib tuh bayar mahar. Dan karena sebab apa? Karena sebab hubungan. Itu menyebabkan wajib mahar tuh. Atau yang kelima, dia menyerahkan dirinya tidak pakai mahar, hakim tidak mewajibkan, suaminya tidak mewajibkan dirinya. Kemudian yang keempat, belum disetubuhi, meninggal dulu istrinya. Sebelum dicerai, meninggal dulu, wajib juga bayar mahar, walaupun belum disetubuhi. Jadi sebelum meninggal, cerai dulu, belum disetubuhi, itu tidak wajib mahar. Tapi kalau kurang 1, mahar itu menjadi wajib. Makanya waktu nikah, mahar itu tidak wajib. Cuma kalau habis nikah, hakim mewajibkan, atau si perempuan itu minta sebelum nikah tadi itu, atau si laki-laki mewajibkan setelah nikah untuk bayar mahar, atau disetubuhi, atau belum disetubuhi, meninggal dulu, sebelum dicerai meninggal dulu, maka wajib bayar mahar. Jadi perempuan tuh, kalau ada laki-laki menikah sama seorang wanita pakai mahar, nikahnya pakai mahar, perempuannya minta mahar, nikah pakai mahar. Habis nikah belum disetubuhi, dicerai sama suaminya, itu mahar itu boleh balik setengah. Boleh balik setengah maharnya. Kenapa? Karena belum disetubuhi. Suaminya bilang, misalnya nih, misal kejadian, ini kan hukum ya, itu tidak kita harapkan, ini kan saya cerita hukum nih. Kalau ada suami, misalnya seorang suami misalnya menikahi seorang wanita, habis dinikahi, belum disetubuh, dicerai, itu setengah maharnya boleh diambil, boleh ditarik. Tapi kalau sudah disetubuhi sekali ya, tidak boleh diambil maharnya. Jadi lemari, tempat tidur, semua yang sudah disarahkan antara
Sekali dia kalau dia udah setubui, itu semua tak boleh diambil lagi. Kalau dia belum setubui, boleh ambil setengah. Setengahnya buat si perempuan. Nah, hukumnya begitu. Nah, saya ulangi lagi. Kita kembali kepada rukun nikah. Rukun nikah cuma 5, yaitu yang pertama calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Mahar tidak wajib kecuali dengan salah satu daripada 5 syarat tadi itu. Nanti ada pembahasan tentang mahar. Karena kita udah singgung sedikit mahar. Mahar itu sunnah disebutkan ketika akad nikah, itu sunnah disebutkan. Berapa mahar itu? Minimalnya berapa? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Walaupun sebentuk cincin dari besi, boleh. Tapi mahar itu wajib ditanyakan kepada calon istri. Jadi kalau mau nikah itu tanya sama istrinya, ente mau mahar berapa? Iya, harus tanya. Harus tanya dia. Dan perhatikan ini orang tua khususnya. Perhatikan. Minta mahar untuk anak itu jangan banyak-banyak. Karena kita mau nikah karena anak, bukan mau jual anak. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Abrakun nisa aqalluhunna muhuran. Manusia yang paling banyak barokahnya, manusia yang paling sedikit minta maharnya. Jadi perempuan yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit minta maharnya. Yang paling besar minta mahar, dialah yang paling sedikit berkahnya. Yang paling sedikit minta mahar, dia yang paling banyak berkahnya, kata Nabi. Nah, cuma kalau si perempuan bilang terserah, mau mahar berapa, kata laki-laki ini. Kata orang biasanya orang pontianak kan gitu, orang pontianak kan tak banyak nego-nego kalau nikah dengan anak itu. Setahu saya ya, kalau ada di beberapa daerah tuh, kalau ada di beberapa daerah, anaknya ditentukan kalau mau nikah, harus sekian ratus juta, macam mau jual anak pula. Pontianak selama ini saya tahu tidak pernah orang tuanya menentukan harus sekian, dah. Mudah-mudahan terus begitu. Itu memang itu yang paling bagus. Nah, kalau laki-laki bilang, kalau si perempuan bilang, terserahlah mau kasih mahar berapa, terserahlah. Nah, ada minimal sunnahnya. Ada minimal sunnahnya. Minimal sunnahnya tidak kurang dari 4 dirham, tidak lebih dari 500 dirham. Nah, dirham itu duit perak. 1 dirham itu 2 gram, 975. Sekarang nih perak itu 1 gram, kalau tidak salah saya 10.000. Dikali 2 gram 975 berarti 29.000, ya 29.000 sekian. 29.000 sekian, 30.000 lah kira-kira. Nah, 30.000 itu kali 4 dirham, 4 dirham. 30.000 kali 4 berarti 120.000. Nah, kalau bisa maharnya jangan kurang dari itu. Sunnahnya itu seperti itu. Kalau kurang pun tak apa-apa, cuman sunnahnya jangan kurang dari 4 dirham. 1 dirham itu sekitar 30.000 rupiah. Dan jangan lebih dari 500 dirham, sunnahnya. Jangan lebih dari 500 dirham. Nah, 500 dirham kali kan itu 30.000 kali 5, 150.000 kali 500 berarti 15 juta. Nah, 15 juta. Kira-kira jangan sampai lebih dari 15 juta mahalnya. Sunnahnya begitu. Jangan kurang dari 4 dirham, jangan lebih dari 500 dirham. Itu sunnahnya. Tapi kalau mau beri apa saja boleh. Dan ingat, mahar itu bukan hanya pakai benda, pakai manfaat pun boleh. Apa manfaat contohnya? Ngajar ngaji misalnya. Ya fulan bin fulan, saya nikahkan engkau dengan fulana binti fulan, dengan mas kawinnya ngajarkan ngaji Quran. Boleh? Ya, itu namanya mahar pakai manfaat. Tapi dengan syarat habis itu jadi suami istri harus ngajarkan ngaji dia, karena itu maharnya. Boleh ngajarkan ngaji Quran, ngajarkan tata cara sholat, boleh, itu maharnya. Nah, kemudian, itu orang kembali, orang sunnah nikah bagi yang butuh yang pertama, yang kedua dia mampu apa? Mampu mahar tadi, dan mampu ngasih nafkah. Nah ini
Mampu ini dua bagi orang nikah. Satu mampu ngasih mahar, satu mampu nafkah. Nah, nafkah kapan ini? Jangan salah paham. Ini nafkah, dia mampu ngasih nafkah dari mulai hari nikah tuh sampai malamnya saja. Kalau dia mampu dari mulai hari nikah sampai malamnya saja, sunnah dia nikah. Contoh, ada orang besok mau nikah nih, besok mau nikah. Tanya nih, ente besok mampu dan masih istri ente nafkah sampai malamnya? Mampu, sunnah dia nikah. Walaupun lusanya dia belum tahu mau kasih apa. Yang penting besok sampai malam dia ada untuk kasih nafkah istrinya, sunnah dia nikah. Nah itu maksudnya. Dia punya kemampuan untuk mahar ya segitu, dan mahar itu tidak wajib. Dan dia punya kemampuan untuk nafkah, yaitu 1 hari sampai malamnya. Setelah itu tidak dituntut. Jadi walaupun dia mampu 1 hari, tetap disunnahkan untuk dia menikah. Nah, itu artinya sunnah nikah itu bagi yang butuh dan bagi yang mampu. Mampu di situ perlu kita garis bawahi, mampu mahar dan mampu untuk nafkah sehari semalam. Mahar tadi sudah dijelaskan. Kemudian saya baca ini ya, nah, kalau dia tak terima, saya tak tahu, saya belum bacakan kitab. Ini soal memang ini pembahasannya. Wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i harair. Dan boleh bagi laki-laki merdeka nikah 4 istri. Laki-laki yang merdeka. Memang begitu hukumnya. Walil abdi, dan bagi budak. Dan bagi budak, budak itu artinya bukan merdeka, kayak kita kan merdeka. Kalau dulu kan ada budak, budaknya yang boleh dijual belikan. Kalau budak itu hanya juma'a bainah kraten, dia hanya boleh menikahi 2 orang. Kalau laki-laki boleh 4. Nanti akan dibahas bagaimana dia itu membagi kepada istri-istrinya. Dan itu pun yang boleh nikah 4 itu bagi yang mampu untuk melaksanakannya dan bisa adil. Yang tidak mampu, tidak bisa adil, 1. Itu kan kata Nabi, lebih baik kata Allah itu lebih baik 1. Nah, tadi ayat yang saya baca tuh, fankihu ma qabalakum minan nisa, maka nikahlah kalian kepada perempuan yang baik untuk kalian masna 2, langsung suruh 2 sama Allah. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian takut tidak adil, wahidah. 1 ya, kata Allah. Allah malakat imanakum, atau ambil budak, pakai budak. Kalau budak kan tak boleh nikah kalau zaman dulu. Nah, jadi yang mampu laksanakan, yang tak mampu jangan. Adil itu wajib. Orang punya istri lebih dari 1, dia wajib adil. Nanti ada pembahasannya, adil waktunya, adil pembagian nafkahnya itu tergantung sesuai kebutuhan istri masing-masing. Istri pertama anak 5, ya lain lah sama istri kedua. Kalau anaknya 1, lain nafkahnya gitu. Kemudian kalau dia tak bisa adil, ini saya cuma menyampaikan hukum ya, mau terima tak terima terserah. Kata Nabi, boleh haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Ya, saya sampaikan. Jadi kalau ada seorang suami punya istri lebih dari 1, dia tak bisa adil, tapi dia minta ridho sama istri kedua ketiganya. Contoh, ada orang punya istri 2, dia tak bisa nginap sama istri keduanya. Dia bilang, maaf saya tak bisa nginap sama ente malam, saya harus balik ke rumah. Istri keduanya menerima, ya tidak apa-apa, ridho dia, karena dia terima. Nah, itu boleh. Yang penting minta ridhonya. Kan Nabi Muhammad SAW dulu, Nabi Muhammad itu istri 11. Nabi Muhammad itu istri 11, tapi itu khusus untuk beliau. Beliau boleh mengumpulkan istri 11. Selain beliau tidak boleh, maksimal 4. Nah, kalau mau nikah lagi, ya tunggu menikah 1, atau dia lepaskan 1, mau nikah lagi itu boleh. Yang hukumnya begitu. Nabi Muhammad itu istrinya 11, yang 2 meninggal sebelum beliau. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah meninggal sebelum Nabi. Yang 9 meninggal setelah Nabi. Ketika beliau sakit, Nabi Muhammad sakit, akhir-akhir hayat beliau minta izin sama semua istrinya. Apa kata beliau? Saya minta ridho, minta izin, saya mau dirawat di rumahnya Aisyah, kata beliau. Istrinya semua ngasih izin, ngasih ridho. Dan Nabi Muhammad dirawat di rumah Sayyidah Aisyah ketika sakit. Beliau minta ridho, minta izin. Nah itu kan ngajar. Jadi kalau tidak bisa nginap ke tempat yang lain, ya minta ridho, minta izinnya. Nah, saya
Tidak nganjurkan, tidak larang, tidak. Saya cuma baca kitab. Pandai-pandai masing-masing lah. Nah, yang penting saya udah kasih tahu hukumnya tadi kan. Yang penting saya udah kasih tahu hukumnya. Yang takut zina wajib nikah. Nah, kemudian, sekarang begini Pak, ya, saya ngajar juga, saya ngajar di Pondok Putri, di Pondok Putra saya ngajar. Saya sampaikan kepada santri-santriwati, saya bilang, kita ini jangan yang halal dipermasalahkan, yang diharamkan Allah diremehkan, gitu. Jangan terbalik-balik kalau hukum. Yang halal itu jangan dimasalahkan. Saya kasih contoh. Saya juga bilang sama santri-santriwati, saya kasih contoh. Ada orang nikah lagi, orang langsung bacot ngomong, ini segala macam itu, macam-macam lah, tidak atas kita omongkan, apalagi di masjid. Ucapannya luar biasa. Itu begini, laki-laki segala macam. Sekarang saya mau tanya, itu halal atau haram? Itu halal. Ketika melihat ada orang pacaran, zina, selingkuh, boncengan yang bukan suami istri, itu tuh jadi jelas haram. Apa tidak dipermasalahkan? Anaknya dibawa orang laki-laki yang bukan mahram jalan, itu jelas haram tuh. Kenapa tidak dipermasalahkan? Orang nikah lagi, macam-macam yang diomongkan, seakan-akan melakukan dosa besar seperti bunuh lah. Macam-macam. Makanya kita jangan ikut-ikut seperti itu. Nah, ketika nih ibu-ibu nih kan, saya juga sampaikan kepada santri-santriwati, saya bilang, ketika ada orang nikah lagi, sampai ke telinga kita, tuh nikah lagi tuh. Kita ngomong, udah itu halal, kenapa kita mau permasalahkan? Gitu. Itu halal bukan haram. Masih banyak hal-hal yang haram yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita bahas. Hal-hal yang haram. Begitu. Memang itulah Pak. Di akhir zaman itu di antara tandanya, yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Yang baik orang nikah dianggap jelek. Yang jelek pacaran, selingkuh, jual kondom sembarangan tuh. Itu dianggap biasa, diremehkan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang berpegang teguh dengan agama Allah di akhir zaman itu, kata Nabi, seperti menggenggam bara api. Tidak kuat-kuat dilepaskan. Memang begitulah syariat. Minimal kita ketika mendengar orang begitu, udah jangan permasalahkan itu halal bukan haram. Gitu jangan ngomong. Kalau kita yang belajar ilmu agama nih, kita ikut-ikutan mereka kan, begitu disampaikan, kau nikah gitu. Itu laki-laki, pakai ganti. Apa gak guna kita belajar Nah, kita belajar ilmu, tinggal kita ngomongkan, udah jangan permasalahkan itu halal. Bukan dia selingkuh, bukan dia berzina, bukan dia pacaran, dia halal melakukan. Itu ada ajaran dalam Islam. Begitulah. Kemudian wala yang disebutkan di sini, wala yakihul hurru amatan illa bisyartain, ada musadaqul hurra wa khawful anad. Dan seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi perempuan yang budak kecuali dengan dua syarat. Kalau dia tidak mempunyai mahar untuk bayar budak dan dia takut berzina. Ini dulu. Laki-laki merdeka tidak boleh kawin sama perempuan budak zaman dulu, kecuali kalau dia tidak ada mahar. Untuk perempuan merdeka tidak ada maharnya, cukup untuk perempuan budak boleh. Atau dia takut zina, nunggu perempuan merdeka lama amat dah kawin dengan budak ya lah, daripada dia zina, itu boleh. Tidak usah banyak-banyak karena budak tak ada sekarang. Nah sekarang nih, ini yang terjadi pada kita sekarang banyak. Wa nadharur rajul ilal mar'ah. Nah, sekarang apa hukumnya laki-laki melihat perempuan? Di sini disebutkan nadharu ila ajnabiyah li ghairi hajah wa ghairu jaiz. Laki-laki melihat perempuan kalau tidak ada hajat tidak boleh, tidak ada keperluan, kecuali melihat muka sama tangan sampai pergelangan tangan. Itu pun melihat mukanya tidak terlalu cantik, kemudian mukanya tidak bersolek, kemudian tidak syahwat. Kalau syahwat, nafsu, jangankan nengok muka perempuan, nengok tiangnya kalau Sabtu, kalau nafsu haram. Nengok dinding kalau nafsu haram, apa nengok orang? Nah, jadi boleh melihat muka perempuan itu sama tangan sampai pergelangan tangan, dengan syarat dia tidak terlalu cantik, tidak bersolek-solek, tentunya tidak pakai teksi ya, pakainya untuk aurat gitu. Kemudian tidak sampai menimbulkan syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Nawaru ila zaujatihi. Nah, suami melihat istri, atau sebaliknya, istri melihat suami. Bagaimana lu? Au amatihi, atau melihat budaknya. Zaman dulu kalau budak. Bagaimana? Fayajuzu an yanzura ila ma adal fajri minhuma wa hadha wajhun dha'if. Wal asahu jawazun nadhari ila al-farji lakin ma'al karahah. Nah, suami melihat istri atau budaknya, atau sebaliknya istri melihat suami, boleh melihat semuanya kecuali kemaluannya. Itu hukumnya makruh dilihat, dan itu yang bilang makruh itu pendapat ulama yang paling kuat. Ada ulama bilang haram, tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat ulama yang asoh di sini disebutkan asoh yang paling kuat, bahwasanya seorang laki suami melihat kemaluan istri atau istri melihat kemaluan suami itu hukumnya boleh tapi makruh, tidak haram, tidak dosa. Tapi kalau suami yang nyuruh wajib jadinya. Nah, jadi tidak apa-apa. Hukumnya makruh, bukan haram. Yang itu pendapat yang paling kuat tuh bilang melihat kemaluan istri ya. Kalau kemaluan yang lainnya jadi fasik, dosa besar. Melihat kemaluan lawan jenis yang bukan istri atau suaminya itu dosa besar. Nah, kalau kemaluan istri makruh hukumnya, atau sebaliknya makruh, tidak haram. Kemudian wasalis, yang ketiga, nawaru ila zawati maharimihi, melihat kepada mahram sekarang. Nah, mahram dulu kita pernah bahas. Mahram itu ada berapa? 18. Kan? Mahram ada 18. 7 dari nasab, 7 dari susuan, 4 dari perkawinan. 7 dari nasab. Kalau laki-laki, ibu ke atas, ibu, nenek, seterusnya. Kalau perempuan, bapak, kakek ke atas. Yang pertama itu dari nasab, dari keturunan, dari keluarga. Yang kedua, anak, cucu, cicit ke bawah. Yang ketiga, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kalau saudara tiri, saudara angkat tidak mahram. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Yang keempat, paman. Kalau perempuan, kalau kita laki-laki, bibi sebelah ayah. Yang kelima, paman atau bibi sebelah ibu. Yang keenam, itu yang kelima. Yang keenam, ponakan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, ponakan dari saudara perempuan. Itu 7 mahram dari nasab. Ada lagi 7 mahram kalau orang Pontianak yang muhrim. Ada lagi 7 mahram dari susuan. Mahram dari susuan yang 7 sama dengan mahram dari nasab yang 7. Dengan syarat dia nyusunya minimal 5 kali, belum 2 tahun, dan setiap kali nyusu sampai kenyang. Anda bayi itu nyusunya kenyang, dia melepaskan mulutnya dari pentil susunya perempuan. Itu ketika dia melepaskan mulutnya, itu tanda dia sudah kenyang nyusunya. Nah, kalau ada seorang anak berumur belum 2 tahun, nyusunya minimal 5 kali, setiap kali nyusu sampai kenyang kepada seorang perempuan, itu perempuan jadi ibu susuannya. Anak-anak ibu itu jadi saudaranya dia, saudara ibu itu jadi bibi-bibinya dia. Pokoknya 7 dari susuan sama dengan 7 dari nasab. Jadi kalau ada orang tanya, kalau ada suami nyusu sama istri bagaimana hukumnya? Ya, umurnya berapa itu suami? Kan tak mungkin umur suami di bawah 2 tahun. Ya, ada orang tanya sama saya begitu soalnya. Dan apa hukumnya suami minum air susu istri? Ya Allah, itu syaratnya jadi anak susu itu belum 2 tahun. Nah, enggak jadi anak susuan, enggak, kamu udah lebih dari 2 tahun. Nah, kemudian itu, kita selesaikan. Itu 7 dari susuannya. Nah, sisa 4 dari perkawinan. Ibu tiri atau bapak tiri, anak tiri. Anak tiri itu kalau ada orang kawin sama janda atau muda udah punya anak, nah itu anak tiri. Mertua, menantu. Nah, ini 4 mahram dari perkawinan. 7 dari nasab, 7 dari susuan, 4 dari perkawinan. Orang tua tiri, anak mertua, menantu. Nah, kalau bagaimana melihat mereka ini? Melihat mereka ini di sini sebelum fayajuzu ilal wajhi.
Fayajuzu fima ada ma baina surah rukbah. Boleh melihat mereka 18 orang itu, boleh melihat mereka kecuali antara pusar dan lutut saja. Antara pusar dan lutut saja. Di atas pusar, di bawah lutut boleh. Nah, tapi kalau kita nengok dada kan tak pantas lah rasanya. Cuman hukumnya tidak apa. Kali tadi itu kalau pakai syahwat. Kalau lihatnya syahwat, saya udah bilang tadi, kalau syahwat jangankan kakak, emak, mahram, nengok tiang ya haram kalau pakai syahwat. Jadi kalau ada orang nengok, misalnya nih, ada nengok emaknya, maaf, kalau nengok emaknya misalnya, kebuka dadanya, tidak syahwat, tidak haram dosa. Karena emak dia, emak termasuk mahram. Sedangkan mahram itu boleh dilihat antara pusar sampai selain pusar dan lutut. Nah, kalau dari pusar dan lutut tak boleh, makanya emak bapak tak boleh kenyan pendek depan anaknya, tak boleh, haram tuh. Karena itu antara pusar dan lutut itu haram. Selain itu tidak haram kalau tanpa syahwat. Itu nomor 3. Yang masalah laki-laki melihat perempuan. Ada 7 di sini. Masih ada 4 lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau pertanyaan insyaallah setelah ada.